Kalau yang tadi disebut generasi milenial, mulai dekade 80, kemudian dekade 90, sampai yang dekade kelahiran tahun 2020, usia 20 tahun itu dari 190 juta, terdapat 17.500.001.278 adalah usia pemilih di atas usia 20 tahun. Jadi kalau 20 tahun berarti kelahirannya tahun 2000-an. Sedangkan yang usia 21 sampai 30 tahun, dalam DPT itu ada 42.843.792. Jadi ini dekade yang kelahiran 90. Sedangkan yang 30-40 tahun itu ada 43.407 pemilih. Nah, selebihnya baru sisa yang angkatan saya lah. Saya tidak masuk nampaknya generasi milenial gitu kan. Yang ingin saya sampaikan, seberapa besar, ini di angka 35 sampai dengan 40% pemilih milenial kalau merujuk pada definisi yang ada. Karena kalau sebetulnya kalau bicara generasi milenial kan selalu terkait dengan penulis William Strauss dengan Neil Howe ya, sebagai pencetus penamaan milenial itu sendiri. Dia menulis sebuah buku ya sebagai Millennial Rising, The Next Great Generation, itu tahun 2000-an. Nah, yang menarik adalah apa? Ya, sebagai pengantar, karena saya diberikan pengantar bukan narasumber, nanti biar Kang Kakak dan Kang Yosef yang akan mendalami lebih lanjut. Bagaimana karakter pemilih milenial? Karakter milenial sebetulnya ada sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya ya sisi positifnya dulu lah. Generasi yang memiliki pribadi yang pikirannya terbuka. Kemudian pendukung kesetaraan hak. Rasa percaya diri yang bagus, memiliki ekspresi perasaan, mampu mengekspresikan perasaannya. Pribadi yang liberal, optimis dan menerima ide-ide dan cara-cara hidup yang terbarukan. Nah, itu sisi positifnya. Sisi negatifnya merupakan pribadi yang pemalas, narsis, suka sekali melompat dari satu pekerjaan yang lain. Artinya dari sisi konsistensi adalah usia-usia yang dianggap masih usia yang labil. Tetapi dia positifnya memiliki literasi yang bagus, akses terhadap literasi yang bagus dengan penggunaan teknologi informasi, gadget dan sebagainya. Ini ada di kalangan milenial. Ya. Jadi di majalah Time sempat mengadakan polling ya, yang hasil menunjukkan bahwa generasi ini menginginkan jadwal kerja yang lebih fleksibel, lebih memiliki me time dalam pekerjaan dan terbuka pada saran dan kritik termasuk nasihat dan karir dari pimpinan. Itu adalah generasi milenial. Lantas kaitannya bagaimana sebetulnya dengan masa depan? Tadi moderator Bu Juju sudah mengantarkan, Pak Ketua juga sempat menyinggung bahwa kita sudah hampir memastikan masuk pada gelombang kelima, fase kelima. Kalau saya selalu menyebut fase kelima, konsolidasi demokrasi Indonesia yang ditandai akan dimulainya pemilu dan pemilihan secara serentak. Pemilu untuk memilih presiden, kemudian legislatif ya, kadang pemilihan untuk memilih eksekutif terdiri dari gubernur, bupati dan wali kota. Nah, yang paling kalau saya lebih suka membangun optimisme masa depan demokrasi kita, karena kalau Huntington pernah menyampaikan soal gelombang demokrasi ketiga itu sebagai satu hal arus balik di mana negara yang telah menjadi demokrasi menjadi otoriter, demikian pula sebaliknya negara-negara yang kemudian yang semula otoriter berbalik menjadi negara-negara yang demokratis atau seakan-akan demokratis. Tetapi yang fase keempat yang seperti disinyalir, gelombang keempat seperti yang disinyalir oleh Huntington juga memang terwujud, yakni demokrasi yang gelombang 4 ya, berdasarkan intervensi dari pihak luar negara lain, sehingga negara tersebut dipaksa menjadi demokrasi dengan tuduhan pengembangan nuklir, kemudian juga narkoba seperti di Panama dan sebagainya. Bagaimana dengan Indonesia? Tentu masih banyak tugas besar kita terkait tentang masa depan kualitas demokrasi kita, terutama menyongsong 2024, mulai dari kodifikasi undang-undang, bahwa masih banyak terdapat
celah-celah regulasi yang harus diperbaiki di Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 10 tahun 2016, Undang-Undang menyangkut pemilu dan pilkada yang telah kita langsungkan, baik dari sisi konsistensi regulasi, kodifikasi, memuat unifikasi keseragaman antara undang-undang pemilu dan pilkada, misal pada faktor pemidanaan, ancaman pidana, delik pidana yang ada di undang-undang pemilu dan pilkada harus sesuai, mulai dari pelanggaran terhadap kampanye di luar jadwal, subjeknya siapa pihak yang kemudian masih berbeda, sampai dengan persoalan isu-isu seksi yang nanti akan dimuat atau diperbarui di undang-undang itu juga menjadi hal yang penting. Nah, ini yang menurut saya masa depan demokrasi, masa depan kualitas demokrasi Indonesia, salah satunya tergantung pada kodifikasi di undang-undang yang akan nanti disahkan sebagai acuan dari pelaksanaan undang-undang tahun 2024 sebagaimana amanah putusan hasil JR Mahkamah Konstitusi nomor PU nomor 55. Tentu kita berharap peran kita Bawaslu untuk memastikan bahwa seluruh tahapan sesuai dengan peraturan regulasi. Kita juga memastikan keadilan untuk seluruh pihak dalam pemenuhan hak, karena di electoral justice system paling tidak ada ruang-ruang yang kemudian bagi para pihak yang merasa dirugikan terfasilitasi untuk menuntut haknya, dan Bawaslu diberi kewenangan untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Kita berharap pemilu yang akan datang lebih berkualitas, lebih demokratis, lebih transparan, lebih akuntabel, dan pada akhirnya kedaulatan rakyat betul-betul dipastikan terwujud. Itu saja sebagai pengantar diskusi. Sekali lagi, hatur nuhun, kasadayana, para narasumber, Kang Kakak, kemudian Kang Yosef Yusdiana, kemudian juga apresiasi untuk Bawaslu Subang. Semoga ke depan kita semakin meningkatkan program-program kegiatan yang semakin berkualitas. Dan terima kasih untuk seluruh peserta webinar kali ini. Akhir kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, jazakallahu khairan. Terima kasih Pak Zaki Hilmi. Mohon izin pimpinan Bawaslu Jawa Barat, mungkin akan saya sampaikan CV beliau agar teman-teman webinar mengetahui. Pertama, Bapak Zaki Hilmi adalah anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga. Beliau lahir di Bekasi, mohon izin, tanggal 6 Desember 1973. Mengenyam pendidikan di SDN 01 Cikarang, kemudian Madrasah Sanawiyah di Cirebon, Sirwaringin Cirebon, Madrasah Aliyah di Kediri, AEN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pengalaman kerja sebagai dosen Fakultas STAI Bekasi, anggota Panwas Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2007, 2008, anggota KPU Kabupaten Bekasi 2008-2013, 2013-2018, dan sekarang sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat 2018-2023. Insya Allah ke depan pun beliau akan tetap di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Amin. Pengalaman organisasi tadi dikatakan seniornya dengan Pak Kakak di sini, memang benar ada di KIPP juga beliau, kemudian JPPR Bekasi, dan banyak lagi pengalaman organisasi yang lain. Terima kasih Pak Pimpinan Bawaslu Jawa Barat. Jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya, sebagai pemantik diskusi akan dibawakan oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Subang, Bapak Imanuddin. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Bawaslu Kabupaten Subang yang saya hormati, pimpinan Bawaslu Provinsi yang saya hormati, yang tadi disampaikan oleh Korbit Provinsi Jawa Barat. Pengantar diskusi, pemantik, ya sebetulnya
alurnya itu apa yang disampaikan oleh Kordip Pengawasan Provinsi Jawa Barat. Dan sebetulnya yang ingin awalnya kita angkat, ini cukup menarik diskusi dengan Pak Kakak Suminta pada waktu itu terkait revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berhubung ini temanya milenial dan menjawab tadi Pak Kiai Jaki, saya kebetulan tidak pakai peci, ini berhubungan dengan milenial judulnya, temanya. Jadi kebetulan saya tidak pakai peci karena memang ini temanya tema milenial Pak Kiai. Kalau milenial nggak pakai peci gitu ya? Sekalian nunjukin rambut barunya Pak Kiai. Ini coba akan menunjukkan PowerPoint apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kordip. Izin Pak Kordip. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Zaki Hilmi terkait potensi pemilih milenial dan kualitas demokrasi di Indonesia. Nah, ini dalam beberapa waktu ke depan Indonesia memasuki fenomena bonus demografi, ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk yang sangat besar sehingga penduduk produktif akan didominasi oleh generasi muda atau generasi milenial. Di bidang politik, besarnya potensi generasi milenial yang dapat dimaksimalkan akan mampu meningkatkan partisipasi publik dalam kontestasi politik pada penyelenggaraan pemilu serentak nanti di tahun 2024. Pemilih pemula dari kelompok milenial merupakan pemilih potensial. Kelompok ini akan menjadi rebutan dalam mendulang suara di pemilu tahun 2024. Dan partisipasi publik yang tinggi dapat bermuatan positif apabila partisipasi tersebut menciptakan ruang diskusi deliberatif yang menggunakan perang ide dan gagasan antar kubu yang bertarung. Dan ini munculnya generasi baru, tadi baby boomer tahun 1946 sampai 1964, dilanjutkan dengan generasi X lahiran tahun 65 sampai 80, dan milenial ini lahiran tahun 81 sampai tahun 2000 ini kategori pemilih milenial. Dan generasi Z ini lahiran 2001 sampai sekarang ini termasuk pada kategori generasi Z. Dan ini kategori baby boomer, pekerja keras, percaya diri, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kordip Provinsi, gagap teknologi, dan loyal, tradisional, sehingga disiplin. Ini karakteristik generasi X, dan ini adalah karakteristik generasi milenial. Apa yang tadi disampaikan sudah jelas, kreatif, connected, dan confident. Ini generasi milenial. Nah, ini generasi Z, pasif teknologi, sosial, dan ekspresif. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh pengawasan Bawaslu Provinsi, sekaligus sebagai pemantik, dan nanti bisa dilanjutkan diskusi ini dengan para pemateri narasumber yang cukup dalam bidang pemilu. Pak Kakak Suminta sudah tidak diragukan lagi, maupun Pak Yosef Yusdiana. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai prolog saja. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat dan bisa menjadi penambahan pengetahuan pengalaman tentang pemilu dan demokrasi untuk kita semuanya. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imanuddin, yang termasuk Gen X ya Pak? Betul. Baiklah, acara selanjutnya yaitu paparan dari dua narasumber yang pada hari ini sudah hadir, yaitu Pak Kakak Suminta dengan Pak Yosef Yusdiana.
Mohon izin sebelumnya untuk membacakan dulu CV beliau. Pertama, Pak Kakak Suminta, lahir di Subang, 15 Maret 1964, termasuk, mana tadi ya Pak ya? Baby boom. Baby boomer akhir saya. Makanya khas. Pekerjaan aktivis NGO, alamat Pakubono, Cipulir ya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pendidikan SD di Pusaka Negara, Subang tentunya ini ya, SMP Harapan Losarang. Dari SMP. Pusaka Negara ya, SMA 1 Pamanukan, S1 Jurusan Filsafat. Pengenalan pekerjaan, Ketua KIPP Subang, Ketua KIPP Jawa Barat, pernah sebagai Ketua KPU Subang, Presidium KIPP Nasional, dan sekarang sebagai Sekjen KIPP Indonesia dari 2018 sampai dengan sekarang. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Bapak Yosef Yusdiana, lahir di Tangerang 1 Januari 1976, alamat di Perumahan Pancanaka Royal Garden, Jalan Papandayan nomor 18, Kampung Cibiah, Kelurahan Citerep, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Pengalaman pendidikan SD, SMP, SMA juga masih di Ciamis, kemudian S1-nya pernah di Unida, di AIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan Uninus. Pengalaman pekerjaan, sekali pengalaman pekerjaan, peneliti di Siwarung, staf ahli Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan nanti bisa kita aktualisasikan dalam program. Kami berharap nanti Pak Ya lanjut ya, siapa dak? Mohon maaf ada kesalahan teknis. Untuk selanjutnya kepada Bapak Kakak Suminta, kami persilahkan untuk memberikan materinya. Dengan waktu mohon izin 20 menit, demikian juga Pak Yosef, waktunya 20 menit. Untuk selanjutnya nanti ada tanya jawab dari peserta webinar. Waktu dipersilahkan kepada Bapak Kakak Suminta. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Judiariah. Apakah terdengar? Apakah suara saya ada? Jelas. Oke. Nuhun. Yang saya hormati seluruh pimpinan dan anggota, Ketua Bapak Parahutan, sahabat saya dari Kang Iman, Kang Cucu, juga Kang siapa yang biasa panggil Jagung deh? Jeki. Kemudian ada iya, Pak Belit jeung Jaki. Iya. Sama Pak Kordif Jabar. Salam saya juga buat pimpinan di Jabar. Kemudian ada Bu Korsek yang luar biasa, dan ada generasi, saya pikir masuk generasi milenial ya, atau itu Yuda. Itu Yuda tuh nanti ceklah Yuda ningali di KTP-na ya generasi ke mana. Hari ini adalah komplit. Kalau kita melihat ada dua penyampai di awal, itu menyampaikan tentang batasan tentang generasi ya, yang merupakan tesisnya Strauss yang kemudian juga banyak dibahas. Saya akan mulai dari sana, dan pembicara saat ini pun satu pembicara dari generasi baby boomer akhir. Saya itu baby boomer akhir karena 50-an sampai 64 katanya. Belum melewat ke 65. Kalau saya masuk ke 65 saja, saya masuk dengan Kang Yusef mungkin ya.
Kang Ustadz Yosef Al-Mukarrom yang hadir sebagai narasumber juga. Salam Bakdos kan. Jadi ada dua generasi bagaimana generasi baby boomer dan generasi X itu melihat tentang generasi milenial dan hubungannya dengan potensi pemilih ya serta masa depan kualitas demokrasi. Makanya Kang Jakim betul mengatakan ini berat gitu. Tema ini yang Kang Iman dan Kang luar biasa berat. Tetapi tentu saja beratnya tema ini tentu menjadikan kita tertantang akan seperti apa sih masa depan pemilu kita, bagaimana dengan demokrasi kita dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau kita membaca tentang demokrasi, maka sejak awal demokrasi itu sudah ada predatornya. Jadi kita tidak bahwa demokrasi itu adalah sesuatu yang given, sesuatu yang bisa kita terima. Demokrasi itu sendiri berubah sedemikian rupa sehingga menjadi semacam jembatan. Jadi demokrasi itu hanya jembatan untuk mengantarkan, bukan tujuan. Jadi demokrasi itulah jembatan untuk menujunya apa? Menujunya kalau kita mulai dari tahun 45 saja atau sebelumnya sebagai sebuah peletak dasar kemerdekaan Indonesia, maka di dalam perjuangan, di dalam capaian, di dalam kemerdekaannya ada demokrasi. Karena pasal ke-4 dan ke-5 itu berkaitan. Artinya bahwa, mohon maaf, sila ke-4 dan sila ke-5 itu berkaitan. Misalnya tentang sila ke-4, bagaimana demokrasi dijalankan di Indonesia, dan tujuannya adalah sila ke-5, bagaimana kita menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketua mengatakan, Pak Rautan tadi, bahwa termasuk juga Kang Imanuddin, itu bahwa kita belum mencapai ke sana. Kita belum mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan ekonomi untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi generasi-generasi yang ada ini, generasi sebelum saya, sebelum baby boomer, generasi X, Y, kemudian Z. Jadi generasi milenial itu adalah generasi Y, generasi Y, yakni generasi yang berpindah dari abad ke-20 ke abad 21. Itu yang kita lihat dari terminologi generasinya saja. Baru nanti kita masuk pada demokrasi. Nah, saya sudah katakan bahwa demokrasi itu sendiri bukan sesuatu yang given, bukan sesuatu yang hadir begitu saja. Perlu diperjuangkan. Untuk memperjuangkan kemerdekaan yang di dalamnya ada demokrasi, maka dibutuhkan perjuangan yang luar biasa. Untuk mempertahankan kemerdekaan sampai revolusi tahun 65, di dalamnya juga penuh dengan perjuangan. Tidak ada yang mudah untuk dicapai oleh rakyat Indonesia, oleh bangsa Indonesia. Selalu penuh dengan perjuangan. Tetapi tentu saja ini ada hikmahnya. Sesuatu yang dicapai dengan penuh perjuangan tentu akan mempunyai makna yang cukup besar. Makna bagi kita. Itulah sebabnya mungkin saya menyebut ada sebuah miracle. Ada sebuah keajaiban. Keajaiban tentang Nusantara satu. Nusantara itu berbeda dengan negara kepulauan manapun dari sisi perbedaannya. Misalnya, mohon maaf saya tidak membedakan tentang warnanya, tetapi di mana ada sebuah negara yang mulai dari kulit yang agak putih berwarna sampai kulit yang lebih gelap, itu ada di dalam satu negara. Dan itu adalah asli, penduduk asli Aceh, penduduk asli Padang yang lebih terang warna kulitnya dibandingkan saudara-saudara kita di Papua. Itu asli, bukan seperti Amerika didatangkan dari Afrika. Nah, inilah miracle-nya. Bagaimana kita bisa menyatukan itu? Dan ini menjadi catatan, saat ini kita punya hutang sejarah. Hutang sejarahnya adalah bahwa demokrasi belum memberikan ruang kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menikmati ekonomi Indonesia dengan baik, sosial Indonesia dengan baik, dan seterusnya. Dan kita sedang forming ke arah sana. Nah, kemudian miracle itu adalah soal bagaimana bangsa Indonesia yang suka atau tidak suka adalah bangsa dengan mayoritas beragama Islam terbesar dan beragama Islam terbesar yang berdemokrasi. Nah, ini yang agak sulit dipahami oleh orang lain, negara-negara lain terkait dengan keberadaan Indonesia. Sehingga sebenarnya kalau Indonesia ini mampu untuk mengolah apa yang kita miliki, maka Indonesia akan menjadi model untuk abad 21. Karena sekarang
Misalnya Barat mengalami kemunduran, kemudian Amerika mengalami kemunduran, kemudian juga walaupun China mengalami peningkatan ekonomi, tetapi dalam soal demokrasi dia punya masalah. Jadi sebenarnya yang di tengah dan menjadi model adalah Indonesia. Ini yang perlu kita banggakan di satu sisi, tetapi kan kita tahu bahwa kondisinya tidak sedemikian mudah untuk kita pahami. Misalnya saat ini, Pak Parutan katakan tadi bahwa kekecewaan terhadap apa yang dialami selama kata Kang Jaki 5 tahapan kita berpemilu dalam demokrasi setelah reformasi, ini belum menghasilkan sesuatu yang kemudian menjadikan kita cukup berbangga sebagai bangsa. Nah, ini yang harusnya menjadi switch begitu bergeser dari generasi milenial ke generasi Z. Nah, ini kan setelah Z berarti generasi pasca Z. Yang ini generasi yang sudah lepas dari abad 20 dan masuk abad 21 secara utuh. Tahunnya kapan? Orang menyebutkan tahun 2045 adalah tahun yang akan menentukan Indonesia. Kalau kita lihat dari pemilu, obrolan saya dengan Kang Imam, soal tidak adanya perubahan undang-undang kepemiluan, ini di satu sisi jadi problem. Di sisi lain juga kita juga punya kekhawatiran kalau undang-undang ini berubah, kemudian perubahannya tidak menguntungkan kita, tidak menguntungkan demokrasi, maka ini juga sebuah masalah. Misalnya, saya pernah berseloroh, kalau kemudian ada yang iseng mengembalikan Bawaslu menjadi tidak permanen melalui perubahan undang-undang, ini problem. Karena apa? Saya sering berseloroh bahwa apa yang terjadi di Myanmar adalah karena tidak adanya Bawaslu di Myanmar. Ini sudah kita dorong. Bawaslu bagaimana hadir di Myanmar, tetapi belum bisa. Kenapa? Karena memang ada sebuah lembaga yang super body. Nah, ini teman-teman, walaupun teman-teman generasi milenial, kalau saya lihat umurnya di pemilu 2019, umur generasi milenial adalah mereka yang pertama kali memilih dan berusia 35 sekitar. Artinya kalau 2024 mereka yang sudah 2 kali memilih dan usianya sekitar 39, 40 atau 41. Nah, artinya mereka adalah yang mulai memegang power daripada ekonomi. Jadi teman-teman generasi milenial adalah generasi yang memegang power ekonomi, power politik yang kedepannya akan menentukan Indonesia. Jadi ini adalah switch. Makanya kemudian soal pandemik ini membuat saya khawatir. Khawatirnya apa? Karena banyak dari teman-teman generasi milenial, misalnya yang sedang masih duduk di bangku kuliah atau S2, S3, itu mereka mengalami sesuatu yang tidak sederhana, misalnya karena harus daring. Kemudian yang generasi yang Z-nya juga bermasalah. Nah, ini tantangan yang luar biasa buat kita semua. Untuk itu, maka melihat kondisi yang ada, kita mempunyai beberapa tantangan. Pertama, switch of generasi. Switch of generasi akan menentukan perubahan mendasar, bukan hanya secara nasional, tetapi juga secara internasional. Kedua adalah switch dari teknologi ke informasi. Nampaknya hampir sama. Apa bedanya teknologi dengan informasi? Informasi, revolusi teknologi informasi berbeda dengan revolusi teknologi mekanik. Jadi yang dulu itu revolusi teknologi mekanik sampai ke mesin komputer. Setelah mesin komputer, maka yang terjadi adalah revolusi digital, teknologi digital dan informasi. Ini satu teknologi yang berbeda. Ada switch lagi. Ada perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar antara switch abad 20 dengan 21. Kemudian problem lain, tantangan justru dalam demokrasinya sendiri. Karena tantangan demokrasi misalnya gelombang 3 dan 4, di mana di dalamnya adalah demokrasi yang kemudian dipandang sebagai jalan keluar dari masalah-masalah yang dialami oleh berbagai negara. Misalnya ex-Uni Soviet, atau Eropa Timur, atau negara-negara yang diktatorship, kemudian beralih menjadi negara yang demokratis, yang berharap dengan demikian maka akan terjadi perubahan mendasar di mana rakyat mendapatkan keadilan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ternyata tidak semudah itu. Begitu demokrasi diadopsi, ternyata demokrasi itu tidak seperti kita membeli baju jadi, membeli sepatu jadi, yang kemudian kita pakai begitu saja. Ada proses-proses
seperti menggunakan sepatu baru, ada proses-proses di mana kaki kita sakit, di mana sepatunya sendiri mengalami perubahan, di mana mungkin baju kita harus kita sesuaikan. Nah, demokrasi itu tidak mudah, tidak given begitu saja, begitu diterapkan di Indonesia, begitu diterapkan di Kamboja, begitu diterapkan di Myanmar, itu kemudian selesai. Filipina kita lihat bagaimana yang terjadi sekarang. Nah, tantangan demokrasi ke depan adalah tadi dua tantangan yang saya simpan lebih dahulu, yakni switch of generation, kemudian switch of teknologi. Nah, tantangan sekarang tentu saja dengan 5G-nya ya, nanti kita bicara lebih panjang karena saya bisa disumbang kapanpun. Kalau teman-teman khusus untuk mahasiswa, untuk pelajar, kita diskusikan tentang bagaimana teknologi digital, perubahan teknologi digital mengubah secara fundamental cara kita hidup, baik pribadi maupun cara kita hidup sebagai komunitas dan bangsa tentunya. Nah, ini tantangan yang dihadapi. Yang kita hadapi sekarang adalah munculnya populisme otoritarian. Nah, ini seperti misalnya saya ambil contoh Filipina. Filipina itu bagaimana tahun 86 mengalami apa yang disebut kemudian terjadi demokratisasi. Kita di Indonesia melihat bahwa demokratisasi adalah sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai contoh misalnya, tetapi kemudian kita melihat sesuatu hal yang berbeda. Saya masih punya waktu sekitar 6 atau 7 menit untuk di akhir ini kita mencoba mencari konklusi. Nah, kita bermimpi pada saat itu, saya dan kawan-kawan mungkin ada yang dididik, kalau masih ingat ya, dilatih sampai ke Thailand, karena Thailand dan Filipina menjadi model dari demokrasi untuk disebutkan tentang demokrasi tahun 90-an. Sekarang kemudian kita adopsi demokrasi itu. Ternyata setelah kita demokrasi 98, reformasi, kemudian kita adopsi demokrasi, tidak mudah demokrasi kita terapkan. Sehingga saya berpikir setiap bangsa memerlukan polanya sendiri, memerlukan caranya sendiri untuk menerapkan demokrasi. Sehingga kembali kepada awal lahirnya demokrasi, kalau kita baca tentang Demokritus, kemudian mulai Socrates, Plato, Aristoteles, silakan baca teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, itu tidak sederhana demokrasi hadir di Athena, itu kemudian diterima oleh semua pihak. Karena apa? Socrates itu adalah salah satu pengkhianat, kalau menurut kelompok Demokritus Athena, itu adalah pengkhianat yang kemudian memimpikan negara otoriter Sparta terjadi di Athena. Jadi berpikirnya harus cukup mendasar bahwa demokrasi itu tidak given. Demokrasi harus diperjuangkan, demokrasi memerlukan keringat, air mata, pemikiran. Tetapi demokrasi juga tidak bisa berisi cek kosong. Demokrasi harus sesuatu yang hidup, yang menghidupi rakyatnya. Apa? Misalnya kalau kita masuk ke dalam sila kelima dari Pancasila, maka mulai dari kosmologi Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kosmologi Indonesia. Jadi di dalamnya banyak sekali muatan tentang kosmologi Indonesia seperti apa. Kemudian kedua, didasarkan kepada kemanusiaan. Sesuatu yang berkaitan dengan apapun yang kita lakukan harus didasari kemanusiaan, humanisme. Kemudian di dalamnya harus dibarengi dengan sebuah unity, kesatuan. Kenapa harus kesatuan? Karena kehidupan antar bangsa itu adalah perebutan Leben Seraun. Nah, pada saat sila ketiga kita bicarakan, apa yang relevan saat ini? Mempertahankan Indonesia dari intervensi negara manapun, itu memerlukan persatuan. Begitu kita tidak ada persatuan, maka lebih mudah orang akan masuk. Masalahnya kan begitu teknologi tinggi, maka kita melalui gadget, melalui internet, melalui digital, itu mudah diintervensi. Negara asing yang mempunyai jaringan yang kuat, mudah mengetahui warga negara Indonesia dibandingkan pemerintah Indonesia sendiri. Pemerintah Indonesia belum tahu tentang saya, misalnya apa selera saya, kemudian apa yang membuat saya takut, apa yang saya harapkan. Kemudian melalui teknologi digital, negara asing atau perusahaan asing mampu mengetahui apa yang saya tahu. Begitu buka aplikasi-aplikasi shopping misalnya, maka muncullah iklan-iklan yang saya inginkan, yang tidak diketahui oleh negara saya sendiri. Presiden kita, Menteri Keuangan kita tidak tahu apa yang saya inginkan, apa yang saya takutkan, tetapi aplikasi-aplikasi itu mengetahui. Nah, ini kan problem yang harus dihadapi. Kenapa bukan generasi saya? Karena generasi saya, generasi Bobby Bomber atau Z, itu dalam mimpi pun, Khalil Gibran katakan,
maka saya tidak akan sampai ke tempat di rumah, di mana anak-anak kita, di mana generasi milenial, di mana generasi Z itu akan berada. Artinya itu adalah tantangan yang dihadapi generasi milenial. Maka kembali kepada demokrasi, demokrasi harus dirumuskan oleh kita. Demokrasi harus disesuaikan dengan apa yang kita miliki dan apa yang ingin kita capai. Sehingga dari 3 layer tadi, switch of generation, switch of abad atau teknologi, kemudian keberadaan generasi milenial, itu akan menentukan bangsa Indonesia akan seperti apa. Di 2024 akan banyak tantangan. Tetapi bagaimana kita bisa menghadapi tantangan itu dengan melihat bahwa kita bisa melewatinya dan kemudian survive sebagai bangsa, bahkan menjadi model. Kalau saya perhatikan, kita akan menjadi model kalau berhasil melewati ini. Karena China walaupun dia maju, tetapi dia sangat otoriter. Banyak negara lain mengikuti China, Laos bukannya maju, tetapi otoriternya ada. Duterte sama juga. Kemudian kita lihat di mana, di Chad misalnya, di Afrika, atau di Nigeria, mereka mencoba meniru China. Tetapi yang ditiru adalah otoritariannya, kemajuannya nggak muncul. Jadi artinya bahwa tidak ada sesuatu rumus yang baku untuk sebuah negara. Amerika kita tiru, bisa saja kemudian kita seperti merdeka untuk berbicara, tetapi perut kita kosong karena tidak ada kemajuan. Nah, artinya bahwa untuk kemajuan dan kemudian kemerdekaan, kemudian untuk menyampaikan pendapat, itu semua perlu menjadi bagian dari perjuangan yang kita lakukan bersama. Generasi demi generasi telah melakukan dengan segala capaian, dengan segala kekurangan kelebihan, tetapi di generasi milenial dan Z ini ada sebuah tantangan yang jauh lebih menarik, jauh lebih besar, di mana teman-teman bisa mengejarnya. Salah satunya adalah dengan tetap belajar. Misalnya untuk di Kabupaten Subang, saya berharap bahwa diskusi-diskusi ini tetap dilakukan. Saya bangga berterima kasih kepada teman-teman di Bawaslu Kabupaten Subang, teman-teman di Bawaslu Jabar, luar biasa, masih terus berdiskusi. Ada teman-teman juga yang dari penyelenggara pemilu, dari berbagai negara, berbagai daerah. Terima kasih telah hadir. Ini menjadi bagian yang perlu kita diskusikan terus-menerus. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Bu Juju sebagai moderator, saya pikir 20 menit sudah saya lalui. Semoga tidak terlalu lebih dan pas saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara saya cukupkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Pas, Pak Kakak. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Pak Yosef. Silahkan Pak Yosef. Sama waktunya 20 menit. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Yosef. Waalaikumsalam. Kang Kakak, ini menurut saya Bawaslu Subang dan Korbit Jabar ini agak kurang ajar menurut saya. Kita ini habis ini dikadalin ini sebetulnya. Bayangkan. Jadi saya nyaris sepersekian menit tadi itu sambil mendengarkan itu sudah nggak habis pikir. Apa yang sebetulnya bisa kita sampaikan pada forum ini, karena sudah dilalap habis sama Kang Zaki gitu kan, sama itu sahabat Iman, itu materi sudah terlalap habis gitu. Jadi saya merasa bahwa ini adalah proses jebakan yang cukup luar biasa terhadap narasumber pada saat ini yang dilakukan oleh Korbit Jabar dan Bawaslu. Nah, Kang Jaki, saya sudah prediksi sebetulnya Iman mau tampil pura-pura milenial gitu. Jadi pada saat materi ini muncul, saya yakin maka yang biasanya saya tampil dengan selengean, hari ini saya tampil seperti ini. Pertama, sebetulnya bukan ingin terlihat sebagai ustadz, Kang Kakak. Ini adalah simbol nasionalisme yang kemudian menjadi kritik terhadap kaum milenial yang nyaris lepas kontrol dari nafas nasionalisme itu gitu. Nah, yang kedua saya berpakaian dengan setelan balap ISNU ini karena perlu diketahui mungkin inilah hari terakhir saya menggunakan label sebagai sekretaris PW ISNU Jawa Barat, karena kebetulan sebentar lagi
tim revitalisasi dari PP ISNU sudah mempersiapkan untuk proses restrukturisasi terhadap PW ISNU Jawa Barat gitu, dengan penyelenggaraan musda di tingkat provinsi. Nah, tapi pada prinsipnya seperti ini. Saya ingin menyampaikan yang alhamdulillahnya kebetulan ada beberapa ruang bolong sesungguhnya yang disampaikan oleh Kang Jaki dan sahabat Iman gitu, Kang Kakak. Pertama begini, generasi milenial ini yang bisa kita sebut ditenggarai oleh keberadaan hadirnya milenium kedua di peradaban dunia, itu melahirkan transisi generasi Y dan kehadiran generasi Z gitu. Karakteristiknya tadi sudah disampaikan secara gamblang dan begitu luar biasa oleh Kang Zaki dan sahabat Iman sesungguhnya. Tapi hal yang paling pokok yang tadi juga disentil oleh Kang Kakak adalah bahwa generasi Y dan generasi Z ini juga dipengaruhi oleh dua perjalanan revolusi industri, baik revolusi industri 3.0 maupun revolusi industri 4.0. Nah, ini menyebabkan revolusi industri 4.0 inilah kemudian yang menyebabkan merubah sistem kelas menengah di kita ini menjadi masyarakat digital. Nah, ini yang cukup menarik gitu loh. Dan itu besarannya memang diwakili oleh kelompok-kelompok Gen Y dan Gen Z tersebut. Nah, dengan karakteristik yang dimiliki, ada satu ruang kritik terhadap generasi Z terutama yang hari ini mendominasi jumlah populasi penduduk di Republik ini. Karena menurut data BPS di 2020 saja yang paling terdekat gitu loh, itu Gen Z itu bisa mewakili hingga 27,94%, artinya hampir 30% dari total populasi penduduk di kita ini generasi diwakili oleh generasi Z, dan generasi Y itu mencapai 25,87%. Jadi kalau dikalkulasi dengan jumlah ke depan ya terkait dengan electoral system dalam demokrasi kita, katakanlah, maka jumlah pemilih ke depan bisa jadi generasi Y dan generasi Z ini mencapai hampir kisaran 100 juta lebih. Ini satu angka demografis yang sungguh luar biasa. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kehadiran angka kuantitatif dari generasi Y dan generasi Z yang kita bisa sebut sebagai generasi milenial ini itu menjadi bonus demografi atau menjadi prahara demografi? Nah, begitupun dalam konteks ini kita ingin bicara bagaimana kemudian peran dari partisipasi politik kaum milenial ini mampu menjadi daya dongkrak terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Sesungguhnya ada ruang karena generasi milenial adalah generasi yang dengan karakteristik yang tadi disebut, maka mereka adalah kekuatan yang cukup rasional. Nah, kekuatan yang kemudian tidak lagi terjebak pada politik identitas, yang tidak lagi terjebak pada furu'iyah politik kalau bahasa masyarakat Nahdiyin seperti itu kira-kira. Kaum milenial akan lebih melihat bahwa persoalan-persoalan politik ini harus berkaitan dengan kepentingan generasinya, khususnya kepentingan dirinya. Maka seperti yang disampaikan Kang Zaki, sebetulnya dalam majalah Time itu generasi milenial ini lebih ingin bicara me gitu. Jadi keakuannya lebih tinggi sehingga kalau dia selfie gitu, itu tidak seperti generasi Y dan generasi X yang masih senang kemudian membawa foto keluarganya dalam story-story di medsosnya gitu. Generasi Z ini tidak demikian gitu.
Generasi Z itu lebih pada dirinya gitu, eksistensi dirinya lebih nampak gitu. Nah, lanjut, oleh karenanya gitu, ini ke depan menghadapi generasi Y dan generasi Z ini yang kemudian itu akan mendominasi sebagai potensi pemilih pada electoral system dalam demokrasi kita ke depan itu, tentu saja di satu sisi dalam tanda petik menjadi godaan, baik bagi pemerintah, penyelenggara pemilu, atau partai politik. Generasi milenial ini menjadi godaan, sehingga nyaris seluruh partai politik, bahkan penyelenggara pemilu dan pemerintah, itu hari ini latah, menyulap diri, kemudian menjadi sangat milenial. Padahal menurut saya, menjadi milenial itu tidak mesti milenialisme. Gitu. Nah, hampir puluhan partai yang ada di kita ini menyulap diri, kemudian dirinya itu identitasnya berubah menjadi warna yang sangat milenial. Padahal ada prediksi kritis gitu. LIPI pernah mengadakan survei juga sesungguhnya bahwa pada prinsipnya generasi milenial yang diwakili oleh generasi Y dan generasi Z yang sudah masuk pada usia memilih itu ke depan, itu bisa disinyalir ke depan ini di atas 60% itu tidak mau datang ke TPS. Nah, ini problem dasar yang kemudian menjadi kerja keras bagi pemerintah, penyelenggara pemilu, dan partai politik gitu. Di satu sisi kita banyak berkampanye soal milenialitas, tapi di sisi lain kita lupa dengan karakteristik yang mereka miliki, mereka itu bisa saja dengan apatisme politiknya itu mewujudkan satu tindakan kebudayaan embung negara dan embung politik. Orang Jawa bilang emoh negara dan emoh politik. Nah, ini problem dasar yang harus kita lihat gitu loh. Sementara di sisi lain mereka sekarang menjadi kelas menengah sebagai masyarakat digital ini. Sementara perubahan sosial di kita, bahkan mungkin di belahan dunia manapun, ini masih ditopang oleh kekuatan kelas menengah. Revolusi Prancis contohnya gitu sampai detik ini gitu. Begitupun kemudian sekomunis apapun dulu gitu Rusia 1912 itu tetap ditopang oleh kekuatan kelas menengah sesungguhnya gitu loh. Jadi belum ada artikulasi satu gerakan sosial itu murni jenain dari kekuatan rakyat yang tumbuh dan berkembang itu. Nah, itu problem-problem yang kemudian ingin saya sampaikan gitu. Meskipun ada potensi karena dia pemilih rasional kaum milenial ini atau generasi Y dan generasi Z yang sudah masuk pada usia pemilih ini menyebabkan kualitas demokrasi sesungguhnya punya potensi ke depan. Tapi di sisi lain sikap individualitas dari generasi milenial ini terutama di generasi Z ini yang menyebabkan kemungkinan melahirkan satu kebudayaan embung negara dan embung politik itu. Maka ruang terbesar sebetulnya akan muncul bagi kekuatan anarkisme politik sesungguhnya yang bisa menggiring itu. Nah, untuk menghindari itu tentu PR terbesar yang akan menjadi ganjalan pada potensi pemilih milenial itu ke depan sesungguhnya bukan pada persoalan seberapa banyak jumlah dari generasi milenial ini sebagai potensi pemilih, tapi apatisme politik kaum milenial yang dapat mengarah pada tindakan embung negara dan embung politik itu. Nah, mungkin disinilah ke depan Bawaslu, KPU, pemerintah dan partai politik sebagai jangkar dan pilar demokrasi itu dituntut untuk lebih serius menangkap potensi besar dari kekuatan milenial ini sehingga bonus demografi yang ingin kita capai ke depan ini tidak berubah menjadi prahara demografi dan melahirkan satu situasi lost generation khususnya pada electoral system demokrasi Indonesia.
Sementara sebagai pendahuluan itu yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat luar biasa dari paparan dua pemateri pada hari ini. Baik, kepada teman-teman peserta webinar, jika ada yang mau ditanyakan terhadap pemaparan ini, saya persilahkan, atau langsung melalui chat juga tidak apa-apa, silakan. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya? Sesi pertama ada silakan 3 penanya terlebih dahulu. Langsung melalui chat juga, silakan. Ya. Bangga Kang Asep Nurelza, ya, Sirang Panjang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cukup jelas suaranya? Jelas. Ya. Terima kasih. Yang pertama, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk seluruh saudara-saudara yang menjalankannya. Kemudian terima kasih kepada moderator, Ibu Juju yang terlihat selalu semangat, Ibu Komisioner Bawaslu Kabupaten Subang. Kemudian salam hormat untuk Bapak Komisioner Bawaslu Jabar, Pak Jaki, kemudian para narasumber, Pak Yosep, kemudian Pak Kakak yang sudah tidak asing lagi, khususnya untuk para pelaku penyelenggara pemilu khususnya. Kemudian untuk Ketua Bawaslu Kabupaten Subang, Bapak Haji Parhutan, Pak Imanuddin, Pak Jeki, dan juga Kang Cucu. Pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah apa yang disampaikan tadi oleh para pengantar, kemudian narasumber, dan juga ketua. Ini kami menangkap isu-isu yang merupakan ekses dan juga realitas politik hari ini yang merupakan buah dari atau lahir dari proses demokrasi penyelenggara pemilu itu sendiri. Tadi yang disampaikan oleh Pak Yosep, Pak Jaki, kemudian juga beberapa pembicara. Jadi saya menyimpulkan, menarik benang merah dari diskusi hari ini adalah bahwa milenial hari ini dihadapkan pada isu kepentingan demokrasi, kemudian isu yang realitas ini adalah isu toleransi dan nasionalisme, kemudian yang tidak dinafikan adalah tentang kemajuan bangsa atau ekonomi. Karena kaitannya tadi kalau Pak Kakak menyampaikan demokrasi yang kuat tanpa perut atau dengan perut kosong artinya nonsen. Seperti itu kira-kira. Kemudian Pak Yosep tadi menyampaikan kritik terhadap milenial, khususnya kami yang masih ada di garis milenial, sebuah kritik bahwa seakan-akan kebebasan itu mengiris nasionalisme itu sendiri.
kami sering berdiskusi dengan rekan-rekan, khususnya dengan sesama milenial atau mungkin lebih dia, bahwa tadi pada titik kejenuhan mung berpolitik dan mung bernegara tadi kalau Pak Yosef menyampaikan, itu berangkat mereka biasanya pada saat diskusi-diskusi kami, diskusi santai, diskusi kopi, ya, mereka merasa jenuh melihat pada realitas dengan situasi politik saat ini. Jadi ketika sistem para penyelenggara pemilu bekerja sekuat tenaga, baik KPU, Bawaslu, dan DKPP, terutama sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemilu dalam demokrasi ini, akhirnya dihadapkan pada realitas-realitas tersebut. Di satu sisi betul, kita merasa bahwa khususnya kalau saat diskusi, bahwa kita seharusnya menjadi tulang punggung. Tetapi di sisi lain, kita dihadapkan pada realitas-realitas politik yang mereka mencerna apa yang terjadi saat ini. Itu kira-kira Pak Yosef. Kemudian yang terakhir adalah isu kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan produk dari hasil dari pesta demokrasi tersebut gitu. Artinya ujungnya adalah tingkat itu baik eksekutif ataupun legislatif gitu. Nah, isu tersebut saat ini mereka pada ujungnya seakan-akan sebagian menarik pada optimisme, sebagian lagi tertarik pada polarisasi pesimis gitu. Artinya tadi ujung-ujungnya mung lah kalau bahasa daerahnya gitu ya. Itu urusan politik dan apapun udahlah. Kita konsen saja ke urusan pribadi. Nah itu Pak Yosef mungkin salah satunya gitu ya, yang sering kami ngobrol gitu dengan hal tersebut. Tetapi saya sendiri secara pribadi bahwa kita harus menarik pada sisi optimisnya gitu. Kalau Pak Kakak menyampaikan demokrasi not given gitu. Demokrasi harus diperjuangkan. Saya sangat segaris dengan hal tersebut gitu. Karena tentunya hal ini beririsan dengan penyelenggara pemilu itu sendiri, bahwa pada akhirnya produk dari penyelenggara pemilu adalah para pemimpin atau di legislatif ataupun eksekutif punya tanggung jawab besar terhadap konstituen mereka gitu. Sedangkan saat ini realitasnya adalah konstituen hanya dijadikan objek. Setelah mereka duduk, mereka sedikit banyak lupa dengan hal tersebut. Nah, itu yang semakin memancing pragmatisme pola pikir milenial terhadap dunia politik. Kadang-kadang kalau secara pribadi kita ada diskusi dengan teman-teman, mereka bilang liar lah ngomongin politik. Nah, itu bagian dari ekses realitas politik saat ini. Kira-kira demikian. Kemudian yang ingin kami tanyakan adalah baik kepada para narasumber dan para pembicara terkait demokrasi Indonesia yang saat ini turun, ini what happened? Kalau dari sisi akademiknya gitu, saya percaya bahwa ada diskusi-diskusi yang lebih luas untuk bapak-bapak. Ada apa dengan demokrasi yang turun? Kemudian bagaimana para penyelenggara pemilu itu sendiri mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu? Karena itu berkaca dari pemilu kemarin, hampir saja penyelenggara pemilu menjadi tumbal dari proses demokrasi itu sendiri gitu. Ini yang menjadi sebuah kekhawatiran. Saya kira itu untuk para narasumber dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih, mohon maaf sebesarnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada 2 pertanyaan dari Pak Asep Nuralja mengenai demokrasi Indonesia, what happened? Kemudian bagaimana penyelenggara pemilu mempertahankan kepercayaan dari masyarakat. Ada pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Pak Edi Dosa. Apa permasalahan besar demokrasi di Indonesia yang tidak disadari oleh generasi milenial hari ini? Dan
permasalahan ini sangat urgent dalam kelangsungan demokrasi di Indonesia. Kepada Pak Kakak Suminta. Ya, ya. Oke. Ya, saya nangkap dari beberapa pertanyaan, mulai Kang Acep sampai yang menyampaikan di ini ya, di chat room. Ya, Pada intinya mungkin saya ingin menyimpulkan bahwa saat ini apa yang terjadi saat ini secara umum, bukan soal demokrasi semata, itu adalah bagai sebuah pertanyaan yang pada intinya bagaimana membunuh kebosanan. Ini yang terjadi di dunia saat ini adalah sebuah pertanyaan atau pencarian jawaban umat manusia bagaimana membunuh kebosanan. Ini menarik karena mungkin ya nanti ke depan mulai ada diskusi bagaimana membunuh kebosanan. Mengapa? Generasi milenial adalah generasi yang potensial termasuk di Indonesia, dan generasi selanjutnya yang hidup akan lebih panjang dibandingkan 70 tahun. Bayangkan di tahun 40-50 kita hanya mempunyai harapan hidup 45 tahun. Sekarang lebih dari 70 tahun. Apa yang akan dilakukan oleh generasi milenial? Sekarang saja generasi milenial mengatakan sudah bosan. Tadi selfie-nya sendiri saja, tidak ada keluarga. Itu berbeda. Dalam psikologi, orang yang menyendiri, kecuali dia adalah soliter, maka dia adalah mengalami kebosanan. Jadi kalau adik-adik atau sahabat-sahabat sering selfie tanpa membawa kawan, tanpa membawa keluarga, hati-hati. Itu Anda artinya mengalami kebosanan sosial. Nanti akan mengalami kebosanan terhadap diri sendiri. Tapi saya tidak ingin membuat ini sesuatu yang horor banget gitu kan. Karena tantangannya akan lebih besar. Tantangan kedepannya Kang Acep dan kawan-kawan akan lebih besar. Artinya semua itu akan menjadi berubah pada saat tantangan sangat-sangat luar biasa. Luar biasanya apa? Kalau Yuval Noah Harari menyebutkan bahwa kalau di masa lalu itu orang sering memberikan terminologi yang tertindas dan yang menindas, yang hegemoni dan mereka yang dihegemoni. Tetapi generasi milenial ke sini yang akan terjadi ke depan itu adalah orang bukan ditindas, orang bukan menindas, tetapi manusia di kelompok tertentu atau pribadi secara individual itu tidak relevan dengan kehidupan yang hidup dialami. Nah, ini kan tantangan tersendiri. Jadi tantangan generasi milenial, tantangan generasi pasca milenial berbeda dengan tantangan kita. Sehingga kata demokrasi itu tidak harus menjadi sesuatu yang kita jadikan demokratisisme. Jadi kita hanya membawa jargon-jargon demokrasi, kemudian melepaskannya dari kepentingan yang sebenarnya. Kepentingannya apa? Bagaimana memanusiakan manusia. Bagaimana manusia tetap relevan untuk menjadi manusia yang manusiawi. Ini kan pertanyaan milenial, pertanyaan pasca abad 20 di abad 21 yang harus dijawab. Bagaimana misalnya kalau saya lihat saat ini, bagaimana negara-negara bekerja sama untuk menolong negara-negara yang tidak punya vaksin? Bagaimana negara-negara bekerja sama untuk negara yang memerlukan oksigen di India, sementara China mencibir India dengan sistemnya ternyata anak gagal. Nah, ini kan solidaritas internasional jauh lebih dibutuhkan dibandingkan dengan masa-masa lalu. Sementara tantangan yang dihadapi jauh lebih besar. Maka dari itu saya pikir perlu sebuah generasi, perlu sebuah kelompok, perlu sebuah bangsa atau bangsa-bangsa yang kemudian mempunyai tantangan-tantangan yang luar biasa ini, tantangan manusia yang benar-benar hanya dapat dilalui apabila kita mampu untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar saat ini. Seperti tadi, bagaimana dengan demokrasi ada di chat room yang kemudian generasi muda tidak sadar dengan demokrasinya dan tidak sadar karena Anda, anak-anak teman-teman generasi muda,
teman-teman generasi milenial akan menghadapi tantangan sendiri yang berbeda dengan kami. Dan pada saat itu kami sudah tidak bisa apa-apa. Andaikan saya sekarang menjelang 60, kemudian di umur 70-80 sudah tidak bisa lagi menjawab tantangan-tantangan itu. Adik-adikku sekalian, sahabat-sahabat sekalian, itu yang perlu menjawab tantangan. Tantangan apa misalnya? Kalau saya katakan tantangan apa? Kalau sebelumnya kita hanya bisa membuat rekayasa di luar tubuh manusia. Ke depan, bagaimana kalau kita punya tangan bionik? Bagaimana kita bisa, kalau bisa kemudian ada mencangkok otak sehingga seseorang begitu pandainya mencangkok tubuh sehingga tubuh tidak lagi sama seperti sekarang. Ini kan nampaknya sudah sebentar lagi. Hanya masalah etik saja. Kenapa sekarang kita belum bisa cangkok otak, kemudian bionik tangan, tubuh bionik dan lain sebagainya. Artinya itu tantangan yang seakan-akan jauh sekali, tapi saya harus katakan bahwa itu adalah di depan mata. Dan itu artinya bahwa teman-teman tidak bisa, sahabat-sahabat milenial tidak bisa untuk berdiam diri, atau Anda tidak relevan, baik secara individu maupun secara kelompok. Anda biarkan saja hidup, tidak dibunuh, tetapi kemudian Anda tidak berguna. Maka muncullah kekhawatiran, kebosanan akan kehidupan, kebosanan akan urusan-urusan. Nah, itulah yang sebenarnya akan membunuh generasi milenial, yakni kebosanan untuk hidup, kebosanan untuk menjalani hari-hari. Pada saat tantangannya sudah tidak bisa ditangani oleh generasi milenial. Saya pikir itu sebagai gambaran besar, tentu saja detailnya nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Saya kembalikan Mbak Juju. Terima kasih Pak Kakak. Juju, Mungkin ada penambahan dari Pak Yosef terkait dengan kaum milenial yang tidak mempercayai demokrasi sehat atau anti money politik dan kualitas demokrasi yang baik. Solusi untuk menghadapi milenial yang seperti ini seperti apa? Hatur nuhun Bu Juju. Pertama gini, Kang Acep dan para penanya yang lain ya. Saya adalah termasuk orang yang meyakini bahwa kesadaran itu ditentukan oleh keadaan. Nah, termasuk kejenuhan terhadap politik, kejenuhan terhadap demokrasi, terhadap sistem pemerintahan dan lain-lain itu yang dialami hari ini oleh kaum milenial itu juga berangkat dari satu keadaan yang memang rekayasanya sedang berjalan ini gitu, menuju degradasi demokrasi gitu kan. Jadi kritiknya sesungguhnya bukan semata-mata terhadap kaum milenialnya di situ, karena kita harus memahami milenial ini sebagai satu era yang berkelindan dengan sejarah perkembangan masyarakat dunia gitu, di mana hari ini gitu dengan ditenggarai maksud saya era milenial inilah yang kemudian melahirkan pergeseran dari revolusi industri 3.0 menuju 4.0. Nah, dari yang awalnya hidup produksi massal itu dikelola secara mekanik meskipun sudah ada sistem komputerisasi, hari ini bergeser menjadi proses yang sangat digitalisasi. Nah, keadaan inilah yang kemudian menciptakan kesadaran seluruh warga dunia, seluruh masyarakat dunia gitu loh terhadap situasi yang berkembang. Dan itu sebetulnya tidak hanya sekedar dialami semata-mata oleh kaum milenial semata. Generasi X juga mengalami itu, saya kira. Hanya kebetulan generasi X dan generasi Y yang lahir di awal-awal tahun 80-an ini masih memiliki habitat terkait dengan situasi-situasi yang tidak digitalisasi seperti sekarang. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi ada bangunan-bangunan dari revolusi industri yang ini mencetak kemudian kesadaran terhadap kaum milenial hari ini, sehingga wajar era hari ini ya era yang sangat individualistis. Jadi ini eranya gitu. Nah, kebetulan mayoritas populasi kaum milenial inilah yang hari ini berhadapan dengan digitalisasi. Dia yang kemudian enjoy dengan gadget, dengan gawai gitu kan, lalu dengan seluruh sistem yang terintegrasi dalam sistem online itu menyebabkan habitat yang dulu dialami oleh generasi awal, generasi Y dan generasi X itu tidak pernah bisa dinikmati
oleh generasi Gen Z dan generasi milenial ini. Nah, lantas ada apa gitu dengan demokrasi di Indonesia? Jika kita tidak ingin bahwa nasionalisme dan demokrasi serta Pancasila ini hanya semata-mata menjadi jargon, maka kualitas demokrasi, kualitas nasionalisme, dan kualitas Pancasila ini harus mewujud konkret. Nah, ini juga yang kemudian belum dipahami sepenuhnya oleh kita bersama, khususnya kaum milenial, itu terkait dengan sistem ekonomi politik. Bahwa demokrasi kita ditentukan oleh sistem ekonomi kita. Sistem politik kita juga ditentukan oleh sistem ekonomi kita. Ekonomi sebagai sebuah perwujudan pola hubungan antara manusia dengan manusia dan pola hubungan manusia dengan alam. Kapitalisme global ini mendesain ini semua sehingga kehadiran revolusi industri 4.0 itu menyebabkan habitat manusia ini menjadi hilang gitu. Nah, sehingga wajar ketika muncullah narasi-narasi dan prediksi-prediksi, sinyalemen-sinyalemen terhadap individu-individu kaum milenial yang menjadi sangat apatis terhadap kehidupan sosial, kehidupan politik, ideologi, demokrasi, dan lain-lain. Nah, kritik berikutnya sesungguhnya, Acep. Jadi ini Kang Acep juga memantik sesungguhnya. Kalau saya kan tadi agak takut kalau mau ngeritik itu sesungguhnya ini ada peran Bawaslu, peran KPU, peran pemerintah, dan peran partai politik sesungguhnya yang menciptakan satu keadaan yang seperti ini. Karena semua bicara pada tataran permukaan, tidak memahami generasi milenial itu pada tingkat hakikat generasi milenial sebagai satu kekuatan kolaboratif. Dia sudah tidak lagi terbatasi oleh entitas negara, dia tidak terbatasi lagi oleh entitas suku, agama, ras, dan antar golongan ini. Nah, sementara partai politik kita itu masih menggunakan politik identitas. Nah, bagaimana kemudian bisa menopang kepentingan kaum milenial terhadap demokrasi Indonesia ke depan yang kualitatif itu? Nah, semestinya baik penyelenggara pemilu, pemerintah maupun partai politik layak menyuguhkan programatik maju ke depan yang tidak lagi berbau identitas politik, apalagi suku, agama, ras, dan antar golongan, yang ini kontradiktif dengan karakteristik dasar dari era milenial ini, yang sudah terintegrasi, gitu, seluruhnya terkoneksi, dan lain-lain, gitu. Ya, saya kira isu-isu yang berkembang saat ini mau memasuki Idul Fitri saja, bagaimana kemudian pidato presiden, lalu urusan-urusan seperti Bipang Ambawang, ini menjadi bahasan-bahasan yang cukup apa ya, diminati gitu loh. Lalu tradisi prank gitu, ngeprank dan lain-lain, ini tradisi yang cukup diminati. Maka gunakanlah kemudian seluruh media sosial oleh kaum milenial ini bukan untuk sampah medsos gitu loh, tapi untuk konsolidasi demokrasi, konsolidasi nasionalisme, dan konsolidasi Pancasila itu. Jadi saya kira itu Bu Juju, atur nuhun. Terima kasih Pak Yosep. Barangkali ada tambahan dari Pak Jaki, dipersilahkan. Ya, menarik apa yang disampaikan oleh Kang Yosep dengan istilah embung itu tadi itu. Saya sangat tertarik sebetulnya. Terminologi baru yang cukup menarik. Tapi sebetulnya sejarah itu selalu berulang ya. Sejarah itu selalu berulang. Kelompok-kelompok yang apatis terhadap negara, kritis terhadap negara, tahun 98 ya, zaman-zaman kita demo itu justru sekarang ini orang paling menikmati kekuasaan itu sendiri gitu kan. Ya kita lihat Budiman Sujatmiko, kemudian siapa lagi tuh? Udah banyak lah, termasuk yang mantan-mantan Andi Arief sebagainya yang sekarang jadi komisaris. Adian, Natif Hulu itu, kemudian Desmond sebagainya, teman-teman kita yang sebetulnya dulu betarakannya itu seakan-akan ya ingin membuat formula baru negara, revolusi sebagainya. Tetapi seiring berjalan waktu, betul juga kata Kang Yosep, pada saatnya nanti setiap generasi itu menjadi penguasa untuk zamannya itu sendiri gitu kan. Kita tidak tahu nih kelompok-kelompok yang apatis yang kemudian juga
Ya, kalau saya melihat semacam itu bentuk-bentuk ekspresi perlawanan yang sesuai zamannya. Cuma saja sebetulnya kalau saya lihat ada potensi kekuatan besar yang ada di milenial saat ini. Yang seperti saya bilang tadi, kekuatan literasinya, kekuatan aksesnya. Tetapi ya namanya anak muda dan sebagainya, kadang-kadang tanpa filter sebagainya. Maka tadi yang kritik Kang Yosep sampaikan, bahwa potensi yang sebesar itu tidak terjadi konsolidasi yang kuat. Karena memang real saja, Indonesia termasuk kalau tidak salah itu 3 terbesar dunia ya, apa namanya, pengguna internet terbesar ke dunia ketiga kalau nggak salah. Tetapi sifatnya konsumtif, tidak produktif dalam berbagai hal, ekonomi, kemudian intelektualitas, pemikiran, literasi dan sebagainya tidak terkonsolidasi, semua liar sebagainya. Ini yang menjadi PR kita bersama, sebuah kekuatan besar, potensi besar yang harus kemudian apa namanya lebih pada programatik dan terarah gitu kan. Bawaslu sendiri jujur saja, kita tidak tahu ini Kang Yosep, termasuk jenis kelamin apa Bawaslu di kaum milenial ini. Apakah plat merah murni ataukah sebetulnya seperti yang di undang-undang kita ini lembaga yang independen, bukan plat merah gitu kan. Sejak ada SKPP aja udah ambigu itu. Iya makanya kan. Itu program apa gerakan ada itu positifnya juga gitu. Iya, agak konvensional kita sekolah sebagainya. Termasuk ya di kondisi yang era disrupsi sekarang ini ya Kang Kakak. Kapan kita membayangkan kita mampu beradaptasi diskusi lewat Zoom? Ini nggak pernah terbayangkan kan sebelumnya. Ada situasi-situasi orang yang kemudian itu bisa bertahan hidup karena keadaan, karena keterspakan. Makanya kalau saya selalu juga berprinsip apa namanya, ketika ada gelombang, jangan kita tenggelam karena gelombang, tapi kita harus berselancar di atas gelombang. Itu prinsip hidup juga gitu kan. Kalau saya prinsipnya itu, pasti ada gelombang kehidupan, tapi kita harus tidak boleh tenggelam karena gelombang, tetapi kita harus berselancar di atas gelombang. Kitalah pemenang, pengendali terhadap setiap situasi dan termasuk nasib kualitas demokrasi Indonesia saat ini. Apatisme saya pikir bukan hanya kaum milenial. Banyak yang orang-orang tua juga tidak apa namanya tidak menggunakan hak pilihnya, tidak ikut berpartisipasi untuk memikirkan negara, berkontribusi sebagainya karena sudah dianggap sudah selesai semuanya. Ini sudah apa namanya sudah bagian yang akan terus berlanjut seperti ini adanya, tidak punya harapan dan sebagainya. Maka optimisme itu harus tetap ditumbuhkan. Bawaslu itu hanya bagian kipas untuk menumbuhkan optimisme, partisipasi seluruh kalangan. Meskipun betul disadari kita tidak bisa secara apa namanya secara utuh menangkap karakteristik dari generasi milenial ini, apalagi kemudian menerjemahkan anggaran-anggaran negara dalam bentuk kreativitas yang harusnya sesuai itu diwadahi. Ini diskusiannya ini sebetulnya juga bagian dari ijtihad ini. Ijtihad kemudian kita kumpul dengan keterbatasan yang luar biasa. Tapi intinya luar biasa lah. Itu saja barangkali. Saya terima kasih nih Kang Kakak, Kang Yosep. Kapan-kapan kita kopi betulan lah, jangan kopi seperti inilah. Ya. Terima kasih Bu Juju. Siap. Ya. Sawal, Kang Jaki lah, bisa ngopi. Ya, terima kasih Pak Zaki. Tapi ini ada satu pertanyaan yang ada hubungannya dengan Bawaslu terkait dengan ada perkembangan zaman saat ini. Faktor utama di setiap lini adalah media. Konsep hari ini adalah keterbukaan informasi, aturan Undang-Undang ITE. Saat ini belum komprehensif memandang problematika di dunia maya. Pertanyaannya, bagaimana Bawaslu mengatasi ancaman pelanggaran di dunia maya yang kini dijadikan faktor utama? Bagaimana Bawaslu menjadi lembaga yang dimiliki publik dan terus oleh publik layaknya KPK? Nah itu barangkali Pak. Ya itu ekspektasi ya kalau Bawaslu sebagai layaknya KPK. Tetapi di 2021 ini memang kita ada program soal semacam unit cyber ya, cyber apa namanya peningkatan SDM yang mampu melakukan proses tracking penelusuran terhadap rekam jejak digital. Sejauh ini kita sangat konvensional lah, misalkan ada ujaran kebencian dari Facebook sebagainya, sehingga agak terbatas untuk lebih lanjut. Dan yang kedua adalah sebetulnya ekspektasi kita juga ada di perubahan undang-undang, rancangan undang-undang, salah satunya itu kewenangan untuk
untuk semacam itulah, untuk yang kemudian menjadi payung hukum, kita bisa berkoordinasi, tentu saja tidak bisa berdiri sendiri. Ya, polisi ada unit cybercrime, maka kemudian kita juga bisa berkonsolidasi. Yang kedua soal ini juga sebetulnya, ke depan ini Kang Kakak saya lihat agak diperkuat juga soal pelindungan saksi bagi para pihak yang melaporkan. Sejauh ini tidak ada sebetulnya itu. MOU dan sebagainya itu hanya di kulit luar, ketika ada peristiwa sebetulnya jaminan tentang kenyamanan itu juga belum ada, sehingga keberanian masyarakat untuk melaporkan itu masih belum terwujud juga. Yang ketiga juga saya pikir apa yang disampaikan itu sebagai sebuah harapan, kita akui memang masih kurang di soal kejahatan-kejahatan melalui cybercrime yang ada di dunia maya. Ya, mungkin itu ya Bu Juji ya. Tapi kita akan di 2001 ini memang sudah masuk dari program pengawasan dan hubungan antar lembaga, salah satunya itu penguatan di situ. Ya. Terima kasih pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Baik, alhamdulillah dari pemateri sudah disampaikan, juga ada beberapa pertanyaan, walaupun mungkin jawabannya belum puas karena ini menjadikan hal yang terus kita gali. Ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan nanti kita komunikasi kembali. Ada hal yang disampaikan. Pertama, demokrasi perlu diperjuangkan. Untuk mempertahankan demokrasi juga perlu perjuangan. Di mana generasi milenial ini memegang power ekonomi, power politik. Generasi milenial melahirkan transisi generasi Gen Y dan Gen Z yang dipengaruhi perjalanan revolusi 3.0 dan 4.0. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Zaki Hilmi. Ketika ada gelombang, kita tidak boleh tenggelam dalam gelombang. Berselancarlah di atas gelombang. Harus tetap optimis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada host. Ya, demikianlah rangkaian acara webinar pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Bawaslu Jawa Barat, Bapak Zaki Hilmi, telah menghadiri undangan pada hari ini. Juga tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada dua narasumber, senior saya, guru saya, Bapak Kakak Suminta, dan Bapak Yosef Yusdiana. Perlu ditegaskan Pak, saya milenial Pak. Juga tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Saya atas nama pembawa acara mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Sebelum ditutup, kita foto bersama dulu barangkali Bapak boleh. Dibuka videonya barangkali semuanya. Biar kita buka bersama dulu, buka bersama, foto bersama. Ya, siap ya. Ya, 1, 2. Ya. Sekali lagi, Pak. 1, 2. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Juga atas nama Lembaga Bawaslu Kabupaten Subang, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yo, sehat-sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.